Halo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini gue akan membahas film horror trailer yang berjudul The Seeding. Menceritakan tentang seorang pria mendapati dirinya terperangkap di ngarai gurun dengan seorang wanita yang tinggal di dasar jurang karena ditawan oleh sekelompok anak laki-laki sadis. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berjalan di tengah gurun sambil memakan sesuatu. Apakah yang ia makan? Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene memperlihatkan seorang pria bernama Stun yang berprofesi sebagai fotografer pergi ke padang gurun untuk memotret sunset di sore hari. Sambil menunggu matahari terbenam, ia duduk di atas bebatuan dan di sana terlihat sebuah kotak makan berisi daging yang sudah dikerumuni oleh semut. Singkat waktu setelah mendapatkan hasil foto yang cukup bagus, Stun beranjak pergi untuk pulang. Namun di perjalanan ia melihat seorang anak kecil yang duduk sendirian di bawah pohon. Kemudian Stun menghampiri anak tersebut dan menanyakan di mana orang tuanya, yang ternyata ia tersesat dan kehilangan orang tuanya. Kemudian Stun berniat membantu mencarikan orang tuanya. Namun anak tersebut langsung pergi ke arah hutan. Karena kasihan, Stun pun mengejar anak tersebut hingga memasuki hutan yang cukup dalam. Saat ditanya siapa nama orang tuanya, anak itu hanya diam dan meminta air minum. Setelah menghabiskan air minum tersebut, anak itu marah kepada Stun karena menyentuhnya dan berlari ke arah hutan. Karena kesal dengan tingkah laku anak tersebut, Stun pun membiarkan anak tersebut pergi ke dalam hutan dan berniat akan pulang. Namun karena sudah mulai gelap, ia lupa jalan yang ia lewati tadi. Beberapa saat kemudian di perjalanan, ia melihat sebuah rumah yang ada di dasar jurang. Ia pun berniat meminta bantuan dan turun melewati tangga tersebut. Sesampai di sana, ia pun menggedor rumah tersebut. Karena tidak ada yang menjawab, ia pun langsung masuk dan mendapati seorang wanita yang sepertinya tinggal sendirian. Kemudian Stun mengatakan kalau ia tersesat dan meminta bantuan wanita itu untuk meminjam telepon atau mengarahkannya ke arah jalan yang benar. Namun wanita itu tidak menjawab pertanyaan Stun dan mengatakan kalau ia membuatkan makanan untuk Stun dan dirinya. Karena merasa aneh, Stun tidak memakan makanan itu dan memberikannya kepada wanita tersebut yang bernama Alina. Setelah mengobrol cukup lama dengan Alina, Stun memutuskan untuk menginap di rumah tersebut. Mengingat hari sudah mulai gelap dan memutuskan untuk pergi esok pagi. Singkat waktu, keesokan harinya saat ia akan pergi, ia terlihat kebingungan karena tangga yang ia lewati malam tadi telah menghilang dan menyisakan bagian tangga yang atas. Kemudian ia menanyakan tangga tersebut kepada Alina, dan apakah ada jalan lain untuk keluar dari tempat ini. Namun Alina mengatakan kalau ia tidak tahu kapan tangga itu akan ada. Mungkin besok atau lusa. Karena merasa aneh dengan hal ini, ia pun mencoba memanjat tebing tersebut dan berteriak meminta bantuan. Namun usahanya sia-sia dan percuma berteriak sekeras mungkin. Sepertinya tidak ada orang di sekitar sini. Ia pun kembali ke rumah tersebut dan kembali menginap di sana. Dengan harapan esok pagi, tangga itu kembali muncul. Keesokan harinya, karena tangga tersebut masih belum ada, ia pun mencari sesuatu di rumah itu yang bisa digunakan untuk memanjat tebing tersebut. Di sini Stun menemukan sebuah palu yang ia gunakan untuk memanjat tebing itu. Beberapa saat kemudian, Stun sudah setengah perjalanan memanjat tebing itu. Namun di sini ia begitu kesulitan karena tebing itu sangat tinggi. Lalu Stun pun berteriak berharap ada yang mendengarnya dari atas. Namun tiba-tiba saja ia terkejut dan jatuh ke dasar jurang karena ada seseorang yang melemparnya sebuah kepala hewan ke arahnya dan ia pun pingsan. Singkat waktu Stun tersadar di tengah malam dan mendapati kakinya tertusuk oleh palu tersebut. Kemudian datang Alina langsung membantu Stun mencabut palu yang menancap di kakinya. Singkat cerita, sudah hampir 1 minggu Stun terjebak di rumah ini. Dan Alina yang setia merawat lukanya hingga dirasa cukup pulih, ia pun kembali mengecek tangga itu. Namun sampai sekarang masih belum muncul juga. Di sini Stun sangat kesal dengan keadaannya dan meluapkan emosinya kepada Alina karena mengurungnya di tempat ini. Namun Alina hanya diam dan mengatakan kalau ia akan mengurus Stun hingga sembuh. Namun di sini Stun sangat marah kepada Alina. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba ia melihat seorang yang ada di atas jurang.
dan langsung meminta bantuan orang tersebut untuk memanggil bantuan. Namun di sini pria tersebut mengatakan kepada Stun kalau ia akan mengeluarkannya dari sana karena ia membawa sebuah tali. Beberapa saat kemudian pria tersebut kembali datang dan membawa sebuah tali. Ia menyuruh Stun mengikat tali tersebut kepadanya dan ia akan menariknya dari atas. Saat pria tersebut menarik Stun dari atas, dari rumah terlihat Alina hanya melihatnya dari jendela. Dan di pertengahan tebing pria tersebut berhenti menarik Stun. Karena tidak ada jawaban saat Stun meminta menariknya, ia pun mencoba memanjat tali tersebut. Namun karena kakinya masih terluka, ia pun tidak mampu memanjat tali tersebut. Dan tiba-tiba saja, para remaja tersebut mengencingi Stun dari atas dan memainkan tali tersebut. Dan terkuak sudah kalau bocah yang ditolong Stun saat di gurun adalah kelompok para remaja psikopat yang mengurung Stun di dalam jurang tersebut. Kemudian Stun berteriak meminta bantuan Alina untuk menolongnya. Dan di sini keanehan pun mulai terjadi saat Alina berbicara kepada para remaja itu menggunakan bahasa lain. Mereka pun melepaskan Stun. Di sini kita mulai bertanya-tanya, apakah Alina bagian dari kelompok tersebut? Singkat waktu, setiap malam mereka mendapati teror dari para remaja psikopat tersebut. Namun di sini mereka sudah mulai terbiasa dengan teror itu. Dan Stun pun sudah mulai dekat dengan Alina dan menerima keadaannya di sini. Keesokan harinya saat Stun sedang menanam bibit sayur, ia melihat para remaja itu menurunkan suplai makanan kepada mereka. Dan di sini terlihat kalau para remaja psikopat itu menganggap Stun dan Alina sebagai hewan peliharaan mereka. Singkat cerita, sudah hampir 2 bulan Stun terjebak di dalam jurang ini dan kedekatannya dengan Alina sudah mulai terlihat jelas. Suatu hari saat Stun sedang lari pagi, ada seorang bocah bernama Lepus yang mencoba mendekati Stun dan bertanya-tanya tentang kehidupan di luar gurun ini. Dan di sini juga kita melihat kalau Lepus tidak seperti saudaranya yang lain. Ia kelihatan anak yang baik, namun tidak berani membantu Stun karena takut dengan para saudaranya. Di sini terlihat Stun sudah mulai akrab dengan Lepus dan ia pun bercerita kepadanya kalau Alina sedang hamil dan ia pun meminta bantuan Lepus untuk mengeluarkannya dari sini. Dan ia berjanji akan membawa Lepus bersamanya keluar dari padang gurun ini dan melihat dunia luar. Di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba saudara Lepus yang lain datang dan merangkulnya. Lepus pun terlihat sangat ketakutan dengan saudaranya itu. Singkat waktu saat malam hari, di sana kita melihat kedekatan Stun dan Alina. Ia menunjukkan kepada Alina hasil potret kameranya. Dan terlihat saat Stun menunjukkan foto dunia luar kepada Alina, ia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dan ia pun mengatakan kepada Stun kalau ia tidak pernah keluar dari jurang ini dari kecil sampai sekarang. Bahkan saat Stun menunjukkan foto radio mobil pun ia tidak tahu siapakah Alina ini, apakah yang terjadi dengannya. Keesokan harinya saat Alina akan mengambil air di sumur, mereka pun dikejutkan dengan Lepus yang sudah tewas tergantung di atas jurang. Di sana terlihat Alina sangat marah, memaki mereka menggunakan bahasa lain. Dan ternyata para remaja itu adalah anak-anaknya Alina. Di sini ia juga sangat marah kepada Stun karena menyebabkan Lepus dibunuh oleh saudaranya sendiri. Sambil memaki Stun, Alina pun memukul Stun sampai pingsan, lalu mengurungnya di dalam kandang. Singkat cerita, sudah hampir 1 tahun Stun terjebak di jurang ini dan terkurung di dalam sebuah kandang, hingga rambutnya pun sudah mulai panjang. Dan di sana juga terlihat kandungan Alina sudah membesar dan sebentar lagi akan melahirkan. Suatu malam terlihat Alina dan anak-anaknya sedang melakukan ritual sesat menyambut kelahiran anaknya yang sebentar lagi. Setelah melakukan ritual tersebut, Alina memberikan makan kepada Stun. Dan di sini terlihat Stun sangat putus asa dengan keadaannya dan memohon kepada Alina untuk melepaskannya. Dan ia pun berjanji kepada Alina, ia akan tinggal selamanya di sini dan ia bersedia menjadi budak Alina selamanya. Namun Alina mengatakan kepada Stun kalau ia hanya akan membiarkannya hidup sampai anaknya lahir. Dan di sini Stun terlihat sudah pasrah dengan keadaannya dan menerima nasib sial yang dialaminya. Suatu hari Alina yang akan segera melahirkan tiba-tiba membebaskan Stun dan meminta bantuannya
untuk melahirkan anak mereka. Karena itu juga anaknya Stun, ia pun membantu Alina melahirkan. Setelah anak mereka lahir, Stun pun terlihat sangat bahagia menggendong anaknya. Namun setelah memberikan anak tersebut kepada Alina, tiba-tiba saja mereka pun menggorok leher Stun hingga ia pun meninggal. Beberapa hari kemudian, Alina terlihat sedang membereskan semua pakaian Stun ke dalam kotak kayu. Dan di sana ia menggendong bayinya sambil melihat mayat Stun yang sudah mulai membusuk dan film pun berakhir.